Saya mau mengajak kita membaca dari Satu Yohanes pasal 5 ayat 1. Itu adalah teks tema Natal kita di SIB kawasan Enteliben. Saya bacakan 1 Yohanes 5 dari ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, bahwa kita menurut perintah-perintahnya. 2 kali diulangi. Apakah bukti kita mengasihi Tuhan? Yaitu kita menuruti, mematuhi perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Saudara, hari ini saya bertujuan untuk berkongsi satu tema, yaitu orang benar hidup dalam kepastian. Orang benar. Dan saya beralih kepada kitab Mazmur. Saudara, mari kita lihat dalam kitab Mazmur 112. Hanya ada 10 ayat di situ. Orang benar hidup dalam kepastian. Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah. Perhatikan saudara, 2 kali dalam 1 Yohanes 5 mengatakan yang mengasihi Tuhan itu menuruti perintah-perintah. Di sini mengatakan berbahagia orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Perintah Tuhan itu bukan berat, bukan kewajiban. Kadang-kadang ada orang Kristen atau sebahagian orang Kristen, mereka rasa perintah-perintah Tuhan itu berat. Seolah-olah datang di gereja pun bersifat atau berbentuk satu kewajiban, bukan dengan sukacita. Dia sangat suka dengan segala perintahnya. Saudara, saat saya lahir kembali 24 bulan April tahun 82, saya baru 17 tahun. Tahun pertama jurusan undang-undang di Canterbury University di kota Christchurch di New Zealand. Saat saya lahir kembali, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh. Di antara tanda pertama saya mengenal Tuhan, beberapa hari kemudian saya beli Alkitab saya yang pertama. Itu Sabtu saya terima Tuhan. Mungkin Isnin atau Selasa. Saya pergi ke kedai toko buku Kristen, saya beli Alkitab. Dan saya mulai baca Alkitab. Dan dalam 2 tahun pertama itu firman Tuhan itu hidup. The Bible came alive. Saya rindu dari Kejadian sampai Wahyu, termasuk Imamat, kitab Ayub, Wahyu yang saya tidak mengerti waktu itu saya baca juga. Saya berulang kali Injil Yohanes, Galatia, surat Roma, Kejadian, Mazmur, saya berulang kali saya baca. Kenapa saudara? Sebab Tuhan telah memberikan kita kitab suci yang mengandungi perintah-perintahnya. Cabaran zaman ini bukan kecil, saudara. Semalam saya bicara tentang TikTok. Dalam smartphone kita, saya ada beberapa versi Alkitab. Tapi berapa ramai kita dapat mengadakan Bible study hanya melihat dalam tablet atau smartphone, telepon pintar kita. Mungkin 5 menit kita baca
sebab macam ada cahaya terang bahkan. Kita harus masih pegang kepada Alkitab yang tercetak. Jangan kita sisihkan itu atau buang Alkitab itu. Kita harus buat Bible study secara pribadi, mesti rajin membaca firman Tuhan supaya kita mengenal perintah-perintah Tuhan. Saya katakan satu, apakah perintah Tuhan yang utama? Senang saja kan? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Diulangi beberapa kali dalam keempat Injil. Perkataan Tuhan Yesus sendiri luar biasa. Jadi dari kecil waktu saya terima Tuhan Yesus, inilah perintah utama. Tahun yang pertama di kota Christchurch, gereja saya di pusat bandar, 4-5 waktu jauhnya, jam 10 pagi kebaktian. Saya tidak sabar-sabar, jam 7 pagi saya mulai jalan kaki. Saya jalan kaki 2,5 jam baru sampai di gereja. Musim dingin, frost, di bawah beku, negatif 5 derajat. Sekarang 15 derajat pun saya bergerak sudah. Dulu saya masih remaja, masih kuat. Saudara, sebab bagi saya itulah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Rindu menyembah Tuhan, rindu bersekutu dengan Tuhan. Perintah Tuhan yang utama. Perintah yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Semalam saya mengatakan kekristianan tidak mengajar kita membenci siapapun. Orang yang tidak tahu mengasihi tidak kenal dengan Tuhan kita. Sebab Allah kita adalah kasih. God is love. Kita mengasihi sesama manusia. Apalagi saudara seiman. Kadang-kadang sesama saudara seiman pun ada konflik, ada pergeseran sedikit kan. So, manusia ini lain personality, lain mungkin pola pikiran. Kadang-kadang kita ada lain pandangan, tapi tuntutan firman Tuhan kita saling mengasihi. Saya sudah 31 tahun melayani Tuhan penuh masa, dan saya dapat bersaksi di hadapan Tuhan. Kalau di kalangan anggota gereja SIB Sabah, tidak ada seorang pun saya tidak boleh duduk sama-sama dan kopi-kopi dengan ikhlas. Bukan munafik, maksudnya saya mengasihi mereka, termasuk mereka yang mungkin memusuhi saya ataupun tidak senang. Yang Pak Pastor Tony mungkin sudah jalan di tempat lain. Ada orang macam begitu, tapi sedikit lain, saudara. Maksud firman Tuhan, kita harus mengasihi sesama manusia. Praktikkan di dalam gereja kita, gereja lokal kita, di kawasan kita, seluruh negeri, bahkan seluruh dunia. Orang yang beriman kita harus saling mengasihi. Saling mengasihi sebab Allah itu kasih. Tidak mungkin kita mengaku kita lahir dari Allah kalau kita tidak mengasihi, tidak serupa dengan Kristus yang penuh kasih. Saudara, saya perlu teruskan, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Luar biasa, saudara. Anak cucu akan perkasa di bumi. Saya belum naik pangkat lagi. Maksudnya saya belum jadi datuk. Anak saya satu sudah 35 tahun. Sudah kawin 2 tahun yang lalu. Belum ada anak. Tapi saya percaya kalau dia ada anak, maksudnya saya naik pangkat, datuk lah kan. Anak cucu akan perkasa di bumi. Luar biasa. Ini kepastian bagi orang benar. Angkatan keturunan orang benar akan diberkati. Memang ada tanggung jawab ibu bapa membesarkan anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. 2 minggu yang lalu saya punya amalan, sebab saya tidak karunia mengajar sekolah minggu. Tapi sejak saya pastor 22 tahun yang lalu, SIB Bekas, SIB Mudiba, SIB Permai, sekarang SIB Beverly Hills. Saya akan melawat kanak-kanak di mana saya melayani sekali setahun. Jadi 2 minggu yang lalu saya turun tingkat 2. Saya cerita mereka kelahiran Musa. Setengah jam saya cerita. Mereka beri perhatian juga.
Dan kemudian saya tanya anak di depan saya, kamu paham apa Pastor Shane? Tidak, dia bilang. Maksudnya tidak karunia itu. Tapi saya tetap diberkati sebab mereka tidak main, mereka dengar saja. Dan saya begitu yakin, begitu penting pelayanan kanak-kanak itu. Saya jelaskan satu persatu kenapa bakul Musa itu disebut ada gala-gala, ada itu tar, supaya tidak masuk air, dia hanyut di sungai Nil. Saya jelas satu persatu, mungkin mereka belum dengarkan, sebab kebetulan pastor mereka ada doktor dalam kitab, jadi saya jelaskan satu persatu. Haleluya. Apa yang saya mau kongsikan adalah dalam kelas senior, darjah 3 sampai darjah 6 ada 19 orang. 12 orang mereka lelaki, 7 perempuan. Bila saya naik di atas kebaktian umum, 75% adalah pemudi-pemudi, 25% adalah pemuda. Di mana pula laki-laki SIP kita ini? Saya tidak tahu apa kamu paham maksud saya atau tidak. Nampaknya ramai anak-anak lelaki remaja kita. Bila sampai ke remajaan mereka tidak demikian. Mereka tidak diikut dengan Tuhan. Anak saya bersama menantu saya, 3 minggu mereka bercuti. Setiap minggu mereka sama saya. Kebetulan saya pimpin rombongan di SIB 10.000 orang. Anak saya sampai di Beli, anak saya dia sudah dewasa kan. Bagaimana saya tarik dia pergi sembahyang kalau dia tidak mau pilihan? Maksudnya dia sendiri mau. Dia percaya Tuhan. Bahkan setiap kali ujung tahun, 10 tahun sudah dia kerja. Setiap tahun dia review, dia akan minta doa Bapak. Sebab dari kecil saya bersaksi Tuhan Yesus jawab doa. Berulang kali saya tanam dalam hati anak saya, Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia jawab doa. Jadi sampai sekarang dalam pekerjaan ada review, Daddy pray for me. Pray for me. Dan bila dia dapat naik pangkat, dia puji Tuhan. Dia tahu Tuhan itu berkuasa. Angkatan orang benar akan diberkati Tuhan. Harta kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat yang ketiga, saudara, kalau dalam perjanjian baru Tuhan tidak menjanjikan kekayaan kepada setiap orang percaya, tetapi tidak juga kekurangan kita. 12 tahun yang lalu saya masih di Singapura. Saya melayani Tuhan di Singapura selama 6 tahun. Beberapa tahun saya di Singapura, saya diberikan hak penetap di Singapura 2012. Saya dan istri diberi hak penetap. Pengetua majikan saya di Singapura itu terkejut. Dia bilang, kamu pensyarat, bukan orang Singapura yang pertama. 8-9 pensyarat di situ bukan orang Singapura, dari Hong Kong, Indonesia, Taiwan, Amerika. Semua mau memohon hak penetap Singapura. Tidak dapat, kamu dapat pula. Sebab sudah dapat, mereka terpaksa bayar itu KWSP, itu Singapura pula. Saudara, 2014 tamat wisuda sudah anak saya. Saya sudah biaya persekolahannya. Separuh dia lawan saya Singapura, bayar sejak yuran, kos, hidup anak saya di New Zealand waktu. Saya rindu kembali di Sabah. Saya rindu. Saya tahu kalau saya kembali di Sabah, hak penetap saya terpaksa saya lepaskan. Kalau saya menghitung, saudara, kalau saya masih di Singapura, KWSD saya di Singapura lebih 1 juta lebih. Simpanan saya pun 11 tahun. Kalau saya masih di Singapura, saya jutawan sudah. Belum kira gaji saya yang lain. Dan saya percaya sebab orang Sabah mengasihi Sabah. Saya tidak pernah menyesal satu hari itu. Tuhan menjaga kebajikannya tetap untuk